Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pengantar analisis real ini kita akan membahas barisan bilangan real. Nah, yang akan kita bahas masih di barisan bagian dan teorema Bolzano-Weierstrass. Nah, kita lihat definisi yang kemarin ini sempat dibahas juga ya di pertemuan sebelumnya. Misalkan kita punya barisan bilangan real, kemudian limit superior. Ini limit superior dari barisan Xn, itu adalah infimum himpunan V dari Pi kecil. Pi kecil ini adalah bilangan real, sehingga bilangan Pi ini akan kurang dari Xn untuk paling banyak sebanyak finite bilangan. Dinotasikan lim sub seperti ini, Xn, atau lim sub X besar ini, atau limit dari ini, ada garis di bawah Xn. Itu adalah limit superior. Kemudian limit inferior dari Xn itu adalah suprimum dari himpunan W, sehingga Xm ini akan kurang dari W untuk paling banyak sebanyak M bilangan yang finite ya. Nah, ini disebut limit inferior seperti ini, atau ini notasinya, atau limit dengan garis bawah Xn. Itu adalah definisi dari limit superior dan limit inferior. Nah, sebelumnya Ibu kasih contoh yang ini, yang soal 17, itu adalah barisan selang-seling dari 1 plus 1/n dan min 1/n. Ini adalah barisannya seperti ini. Nah, kemarin tuh ini diminta limit superiornya. Nah, ketika didefinisikan limit superior itu kan itu adalah infimum dari himpunan V, sehingga V elemen V ini, dan ini bagian dari bilangan real, V-nya akan kurang dari Xn ya, untuk N yang finite. Nah, harusnya ketika kita ngambil di sini X, terus ini adalah himpunan semuanya ya, maksudnya barisan semuanya. Nah, yang pertama dilakukan itu adalah mencari suprimumnya, bukan infimumnya. Cari suprimumnya dulu. Nah, di sini suprimumnya adalah 2, kemudian X1, di sini ketika dikurangi ini ya, ini seperti ini, terus cari suprimumnya juga. Suprimum dari X1 itu adalah ini salah, harusnya ini ya, 3/2. Kemudian dilanjutkan X3, terus cari suprimumnya. Suprimumnya ini adalah 3/2, terus suprimum X3, berarti mulai dari sini, ini adalah 4/3. Ini suprimumnya. Ini 4/3 juga. Nah, ini yang terbalik ya. Jadi untuk mencari lim sub itu adalah prosesnya harusnya ini keliru. Jadi tadi kan dicari suprimumnya. Diulangi lagi. Lim sub dari Xn itu adalah infimum V, sehingga V elemen V, ini himpunan bagian dari real, ini kurang dari Xn
prosesnya tadi dicari suprimumnya. Jadi prosesnya suprimum dulu, X suprimum X1 suprimum X2 suprimum X4 dan seterusnya. Ini tadi suprimumnya itu 2, terus 3/2, 3/2 lagi, 4/3, dan seterusnya. Nah, dari suprimum-suprimum ini, kemudian sesuai dengan definisinya, dicari infimumnya. Nah, ini infimumnya kita lihat, dia bilangannya menuju ke 1. Jadi, limsubnya di sini keliru ya, harusnya ini adalah 1. Oke. Nah, ini perbaikan dari materi sebelumnya. Terus, oke. Nah, kita tinjau lagi dari definisinya, limit superior itu adalah infimum himpunan V besar, sehingga setiap anggota dari V besar tadi ini adalah V kecil, itu adalah bilangan real, sehingga V-nya kurang dari Xn untuk N-nya adalah suatu bilangan yang finite. Notasinya ini contohnya kita punya barisan seper n, kira-kira di seperti ini ilustrasinya, ini X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita ambil V kecil tadi sama dengan 1, maka ada 0 anggota dari Xn. Ini kan di sini ya, X1-nya. Kita beri tanda, misalkan di sini adalah V sama dengan 1. Kita lihat di sebelah kanan, itu tidak ada Xn. Ya. Jadi, kita punya ini, 0 anggota. Kemudian, kita pilih ini V sama dengan, nah di sini V sama dengan setengah. Kita lihat di sebelah kanan V itu ada cuma ada matematika. Tapi aku. Nah, Ibu ulangi. Ini kita ambil V-nya sama dengan setengah. Yang ini ya. Kita highlight V-nya sama dengan setengah, yang ini. Kita lihat di sebelah kanan setengah itu cuma ada 1 X1. Jadi cuma ada 1, sehingga seperti ini. Nah, kalau kita geser makin ke kiri gitu ya, di sini contohnya P-nya 1001 di sini misalnya. Sini ada P. Ini ya tepatnya ada 1000 anggota. Sehingga 1/1001 tadi ini kurang dari X1 sampai X ke 1000. Jadi suku barisan ke 1000. Nah, ini 1000 ini dianggap finite. Ya, dan seterusnya. Jadi himpunan V di sini kita kumpulkan. Ini yang memenuhi definisinya, definisi yang di atas di sini. Ya, kita tandai ini sesuai dengan definisinya, kita taruh di sini. Ini kalau kita kumpulkan itu ada ini. Himpunan V-nya bisa kita tuliskan dalam interval seperti 0 sampai 3. Nah, tadi Ibu contohkan kan P yang pertamanya itu 1. Bagaimana kalau misalnya bilangan yang lebih besar dari 1? Boleh kita ambil bilangan yang lebih besar dari 1. Misalkan di sini B-nya sama dengan 5 gitu ya. Nah, kita lihat bilangan atau ada nggak Xn di kanan 5? Tidak ada kan? Tidak ada. Jadi atau artinya ini ada 0 anggota.
anggota dari Xn. Ya, 0 itu dianggap finite juga. Nah, jadi himpunannya kalau kita perluas boleh seperti ini, atau sampai 1 juga boleh. Terus dari sini kita cari infimumnya. Infimumnya. Ini nah seperti ini. Dari himpunan V ini kita cari infimumnya. Dari sini kita cari infimumnya, ternyata infimum dari V itu adalah 0. Dan ini sesuai dengan definisi di sini. Kita cari himpunan V-nya dulu, prosesnya. Prosesnya di ini ya. Pertama cari himpunan V. Himpunan V-nya yang ini. Atau yang ini ya, diperluas ke lingkarannya. Himpunan V-nya yang ini. Kemudian yang kedua, tentukan infimum dari V. Prosesnya yang ini. Ini adalah proses yang kedua. Ini proses yang pertama. Nah, ini proses yang pertama, tentukan V-nya dengan cara tadi yang atas ini ya. Kemudian yang kedua, tentukan infimumnya. Infimum dari V. Maka kita peroleh lim sub. Nah, masih di contoh yang sama, kita lihat definisi limit inferior dari Xn. Limit inferior dari Xn ini adalah suprimum dari himpunan W, sehingga W-nya lebih besar dari untuk sejumlah finite barisan. Notasinya seperti ini. Ini contohnya Xn seperti ini ya. Ini. Nah, kalau kita pakai cara yang tadi, ini V1-nya ditandai. Kita ambil di sini, ini V sama dengan 1. Nah, kita lihat ada nggak bilangan atau ada nggak suku barisan di sebelah kiri. Oh, ini notasinya nih ya, Xn. Nah, kalau kita lihat dengan cara seperti ini ada sejumlah infinite dari Xn. Nah, berarti pengambilan V sama dengan 1 untuk menentukan limit inferior itu tidak tepat. Nah, karena di sini kita perhatikan di sini di sebelah kiri 1 itu ada sejumlah infinite ya. Di sini kan n-nya sampai tak hingga. Ingat Xn ini kalau dinotasikan seperti ini, n-nya ini kan dari 1 sampai tak hingga. Jadi di sini ini ada sebanyak tak hingga n. Maka pengambilan 1 untuk mencari limit inferior ini tidak tepat. Oke, kita lihat pengambilan W ini yang tepat itu seperti apa. Nah, kita cari cara lain untuk menentukan W-nya. W-nya kita ambil ya mulai dari min 1 mungkin ya. Misalnya di sini W-nya sama dengan min 1. Min 1 kita lihat ini ya sebelah dari notasi ini ya. Jadi XM-nya kurang dari W. Jadi W-nya ada di sebelah kanan. XM-nya atau barisannya harus ada di kiri.
Nah, kita lihat di sebelah kiri W ini ada atau ya tidak ada M. Lebih kecil di kiri atau ya ada 0 anggota dari XN, atau kita tuliskan untuk P sama dengan min 1. Terdapat 0 anggota. Terus kita geser lagi W-nya, misalnya di sini ya, ini di ini adalah kita pilih W-nya min 1/1000 misalnya. Di sini ketika kita ngambil W sama dengan min 1/1000, terus kita lihat sebelah kirinya, ternyata di sini juga tidak ada anggota. Ini tidak ada XN. Oke. Tuliskan untuk W sama dengan min 1/1000 ada 0 anggota dari XN. Nah, bagaimana kalau kita ambil W-nya misalnya di sini. W-nya sama dengan 1/1000. Untuk W sama dengan 1/1000, kita lihat di sini ya. Untuk ada W-nya sama dengan 1/1000. Nah, di sini justru ada ya kalau kita tuliskan ini mulai dari barisan ke 1001 sampai ke tahingga ini mengumpul di sini. Berarti justru di sebelah kiri sini, di sebelah kiri. Nah, keterangannya dituliskan di atas ya. Di sebelah kiri W sama dengan 1/1000 atau notasinya XM kurang dari W, ini ada sebanyak tahingga. N, elemen N. Nah, akibatnya W sama dengan 1/1000 tidak bisa dipakai untuk mencari limit inferior. Nah, dari ya ini ilustrasinya cuma 3 ya. Tapi kalau kita lanjutkan misalnya dari sini untuk bilangan yang lebih kecil lagi sampai mendekati, nah W-nya bisa kita kumpulkan dari sini, kita pilih W-nya, W besar itu adalah W di sini sehingga XN kurang dari W untuk M finite. Nah, seperti tadi kita pilih W-nya itu adalah dari min tahingga sampai 0 ya. Bilangan sebelum 0 maksudnya. Nah, jadi sesuai dengan yang tadi, pertama kita pilih ini. Nah, ini highlightnya menutup tulisan ya. Nah, di bawahnya aja. Nah, ini kita cari W-nya. Langkah yang pertama, ini mencari W sesuai definisinya. Sehingga W-nya lebih besar atau sehingga XM kurang dari W untuk
infinite. Kemudian langkah yang kedua, cari supremum dari himpunan kayak tadi. Nah, langkah keduanya di sini dituliskan di bawah. Itu adalah supremum dari W atau supremum dari minta hingga sampai 0. Supremumnya adalah 0. Jadi dari dua langkah ini kita peroleh limit infimum. Untuk seper n itu adalah 0. Ya, itu caranya kalau kita mengambil barisannya ini adalah xn. Xn sama dengan seper n. Nah, di sini kalau kita mengambil contoh 17 tadi, ini ya, ini adalah barisan selang-seling dari 1 ditambah seper n dan min seper n. Kita peroleh barisannya seperti ini x1-nya 2, terus x2-nya min 1, x3-nya di sini, terus bolak-balik plus minus. Nah, di sini ini kita ambil v sama dengan 2. Oh, ini ceritanya kita akan mencari limit supremum dari xn. Ya. Kita akan mencari limit supremum dari xn. Jadi kita lihat di sini, kita ambil di sini 2. V-nya sama dengan 2, terus lihat sebelah kanannya. Ini ada 0 anggota dari xn. Kemudian kita pindah ke sebelah kiri di sini, di 3/2 ternyata ya, kita tandai di sini V-nya sama dengan 3/2, ternyata ada satu anggota dari xn. Ada finite ya, cuma ada satu. Terus kita geser lagi sedikit ke kiri, di sini 4/3. Ya, kita beri tanda 4/3 kira-kira di sini. V sama dengan 4/3, ternyata ada 2 anggota dari xn. Ya. Dan seterusnya. Jadi kita pilih makin ke kiri. Nah, seperti itu. Oh ya, kenapa di sini dipilihnya kurung buka dari 1? Karena kalau misalnya kita pilih di sini V-nya sama dengan 1, nah, kita tandai misalnya V-nya sama dengan 1. Nah, di sebelah kanan 1 itu ada tak hingga anggota dari xn, atau lebih tepatnya kita lihat di sini ya, kan 1 itu ya lebih kecil dari 1/1 plus n, atau ini adalah apa yang ganjil, x 2n min 1. Ya, ketika n-nya menuju tak hingga, otomatis di sini n-nya ya menuju tak hingga. Jadi ada banyak gitu. 2 kan ini menghitung 2n min 1 tuh bilangan ganjil tuh kan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya sampai tak hingga kali ya. Jadi makanya di sini kita bilang ada sebanyak tak hingga anggota. Makanya 1 ini tidak bisa kita ambil sebagai anggota dari V di sini. Ya, akibatnya 1 ya tadi
bahasanya gimana? Tidak bisa dipakai untuk mencari lim sub dari Xn. Ya, jadinya kita peroleh seperti ini. Tadi langkah yang pertama itu adalah mencari himpunan V. Yang kedua, tentukan infimumnya. Infimum dari ini, ya, kalau kita lengkapi, sini infimum dari infimum dari himpunan buka 1 sampai tak hingga itu adalah 1. Ya, jadi kalau dituliskan lengkapnya, limit superior dari Xn atau barisan selang-seling yang didefinisikan di soal itu adalah 1. Ini masih kita gunakan soal yang sama, kita akan mencari lim infimum. Ya, dengan ini kita ambil V atau W-nya sama dengan 2. Sini ya. Nah, kita lihat limit infimum ini, kita lihat bilangan atau suku barisan di sebelah kiri W. Tadi kan kalau dituliskan yang pertama itu tahapannya mencari W, ya, sehingga W-nya lebih besar dari XM untuk M yang finite. Nah, kembali lagi di sini ketika W-nya 2, terus kita lihat sebelah kirinya. Di sini kan ada X3, terus X2. Ini di sini sampai X tak hingga. Nah, karena ada sebanyak tak hingga suku barisan di sebelah kiri 2, jadi W sama dengan 2 ini tidak bisa dipakai untuk mencari lim infimum. Ya. Ini kita tuliskan di sebelah kiri 2 atau notasinya XM kurang XM yang lebih kecil dari 2 ada sebanyak infinite. Sehingga 2 tidak bisa dipakai untuk mencari limit infimum ya. Limit infimum dari Xn. Oke, nah kalau 2 tidak bisa dipakai, ini 2 tidak bisa dipakai, bilangan berapa yang bisa kita gunakan? Nah, kita ini ya, coba di sini. W-nya sama dengan min 1. Nah, kita coba W sama dengan min 1. Lihat. Nah, ketika kita ambil W sama dengan min 1, sebelah kirinya ada 0 anggota dari Xn. Itu. Jadi, kita tuliskan ada sebanyak, ada 0 anggota dari Xn. Terus, kita geser W-nya sedikit ke kanan. Kita ambil W-nya sama dengan min setengah. Ketika kita ambil W-nya di sini sama dengan min setengah, ya kita lihat sebelah kirinya, di sini ada 1 anggota. Atau M sama dengan 1,
dari xn, ya. Dan seterusnya kita ambil lebih ke kanan lagi, misalnya di sini ya, W-nya sama dengan min 1/1000 ya. Ketika kita ambil W-nya sama dengan min 1001, di sini ada ya minimal 1000 anggota. 1000 anggota dari xn. Dan seterusnya ya. Nah, seperti tadi kalau misalnya kita ambil di sini W-nya. Ini W-nya pas di 0 gitu ya. Pas di 0, ternyata ya ketika W-nya sama dengan 0, ini ada hingga anggota dari xn. Ya, tepatnya ini adalah x2n. X2n-nya, n-nya dari 1 sampai hingga ya. Jadi ada sebanyak itu dari, atau kalau di highlight kita punya ini tuh yang seling keduanya. Kan semua bilangannya ada di sebelah kiri 0. Jadi di sini ya ke sana gitu ya. Itu ada sebanyak hingga anggota. Akibat lebih jauhnya apa tadi? Jadi 0 ya W sama dengan 0 tidak bisa dipakai untuk mencari limit infimum. Lim infimum dari xn. Nah, karena kita punya ini ya, kita simpulkan di sini W-nya ini adalah definisinya tadi tidak usah dituliskan lagi ya. Ini adalah min hingga sampai 0. Itu adalah W-nya. Kemudian yang kedua itu adalah tentukan suprimum dari W. Suprimum dari W bersama dengan suprimum dari min hingga sampai 0. Suprimumnya adalah 0. Nah, jadi kita peroleh kalau dengan cara definisi untuk soal 17 ini suprimumnya adalah 0. Tadi kalau ini suprimum W-nya adalah 0, atau bisa kita tuliskan limit infimumnya ini adalah 0. Ya, limit infimum dari xn 0. Terus tadi juga kita sudah cari limit suprimum dari xn-nya itu adalah 1. Nah, untuk soal ini ya, soal yang nomor 17, kita peroleh limit suprimumnya itu adalah 1 dan limit infimumnya adalah 0. Nah, ini adalah review untuk soal yang kemarin. Materinya kita lanjutkan di video berikutnya. Ya, ini ada teoremanya. Ini bagaimana kita membaca definisi dengan cara yang lebih mudah. Ini akan dilanjutkan di video berikutnya.